25 mili. Ini 6 mili ya, tebal ya. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, jumpa lagi dengan 3M Channel. Kali ini kita akan ngebahas sebuah produk nih ya, pendatang baru dari brand DWE ya. Ini kebetulan banyak request ya. Wah, saya sebetulnya udah bikin video shopnya ya untuk ini. Nah, ini saya tes ombak aja, ternyata banyak demand-nya itu positif. "Bang, kapan review yang long-nya? Bang, kapan review yang long-nya?" Ya, akhirnya untuk mengkalkulasi keinginan audien, kali ini saya akan kupas tuntas tentang si board dari brand DWE ini, yang ini adalah 13 mili basic ya gitu kan. Oke, sekarang kita gaskan aja ya. Check it out. Guys, ini penampakan untuk carrying case-nya atau si kopernya ya dari dekat. Saya rasa untuk build quality si carrying case-nya udah cukup lumayan ya. Nggak tebal, tapi si modelnya ciamik ya, mengingatkan pada model-model awal yang generik, yang kualitasnya oke ya. Carrying case-nya itu kayak gini, jadi dia itu bisa T-stack ya. Dalam artian bisa ditumpuk ya. Juga ada pegangannya, handle-nya kayak gini nih guys ya. Mantap banget. Build quality-nya juga oke ya. Di sini kita lihat, di sini ada manual interaction atau user manualnya ya. Ini seperti ini ya, penampakannya keren ya, nggak cuman kertas polosan yang hitam putih ya. Nah, ini upgrade lah, udah cukup lumayan ya. Kemudian di sini juga disertakan kita ada mata obeng, mata bor besi ya, keren banget. Untuk bonusnya juga terbilang lumayan ya, ini nggak asal-asalan ya. Dan kemudian di sini disertakan, kebetulan saya ini ngambil yang 2 baterai ya. Variannya itu sebetulnya ada yang 4 ampere hour dan 2 ampere hour ya. Kebetulan saya itu ngambilnya yang 2 ampere hour, untuk kelengkapan baterainya itu 2 piece ya. Ini untuk penampakan baterainya ya. Baterainya itu di sini tertera 2 ampere hour ya, 21 volt ya. Untuk stikernya di sini mantap banget ya, shining ya. Nah, jadi untuk stikernya juga dia itu ada timbul ya, mengingatkan saya sama brand Lucid ya. Sebetulnya ini plek-ketiplek sama brand Lucid ya, gitu kan, untuk si unitnya. Dan kemudian ini chargernya, saya pikir keren banget ya, jadi inovasi baru untuk modelnya ya. Nah, tapi kalau untuk tipenya sih sama aja, ini tipe LXT ya. Di sini nggak ada keterangan berapa ampernya dan voltasenya. Yang jelas ini 20 volt ya. Biasanya ampernya ini banter-banter di 2 ampere hour, itu sudah bisa dikategorikan fast charging ya, atau fast chargernya lumayan cepat ya. Dan ini untuk unit utamanya guys ya. Coba gue lihat. Wah, kalau dari suaranya sih galak. Biar agak enak, gua kepinggirin dulu nih yang nggak perlunya ya guys ya. Di sini untuk caknya yang di depan nih, gua mulai dari depan ya. Ini sudah cak 13 mili ya. 13 mili biasanya pengunciannya udah satu tangan di speed 1 ataupun di speed 2 ya. Ya, ini untuk si caknya kliki ya, untuk pengunciannya enak banget. Terus untuk triggernya saya tes. Triggernya responsif banget ya, ini oke banget. Ini forward dan reversible. Di sini juga ada lampu ya. Nah, di sini ada indikator buat baterainya, dan di sini untuk tombolnya itu nggak berfungsi ya, ini variasi aja. Jadi dia itu cuman include untuk bar indikator baterai aja ya, karena di sini si baterainya belum ada LED yang kekinian ya, seperti yang model-model sekarang ya. Untuk selektornya di sini speed 1 dan speed 2-nya kliki.
enak banget. Untuk build quality ini tergolong mantep ya. Ini kelasnya kalau nggak salah itu dari build quality-nya itu udah kayak Lucid dan QL ya. Sama satu lagi Hokkini ini build quality-nya kayak gini guys ya. Kalau depannya ini niru-niru mirip-mirip ya udahlah warnanya juga kayak Total ya. Terus ini si selektor torsi dan untuk selektor pengaturan modenya juga udah kayak brand Total ya. Ya, clicky enak ya. Untuk selektor penyekrupan ini enak ya. Untuk kecepatannya itu apa perpindahannya itu di 1 sampai di 20 ya. Terus di sini juga ada mode untuk penyekrupan, mode drilling dan untuk mode pengeboran beton ya dan bata ya. Mode hammer lah orang istilah bilang ya. Ada kupingnya juga ya guys ya di sebelah sini. Mantap ya. Ini build quality-nya karet nih sampai ke bawah sini. Di sini juga ini rubber. Nah, sini rubber, belakang ini plastik ya. Ini udah brushless ya guys ya. Brushless 21 volt ya. Sebelum kita ke pengujian, kita tes untuk RPM-nya ya di berapa ya. Kita lihat, kita intip di sini untuk sebentar saya lihat ya. Waduh, shining sih ya. Kurang jelas sih guys ya. Tapi kita coba lihat aja lah realnya di berapa ya guys ya. Jadi kalau stiker yang shining itu kadang-kadang begitu. Speed 1, sorry. Di 397 ya, 397 nggak nyampe 500 acan ya guys ya. Terus coba kita untuk di speed 2-nya. Speed 2-nya cuman di 1295 ya. Rendah banget ya guys ya. Rendah banget. Biasanya sih kalau yang rendah speednya gini, kalau untuk torsi pengeboran kayu ini oke ya. Tapi untuk pengeboran beton kan diperlukan BPM atau pukulannya itu yang rate-nya itu kenceng banget ya. Jadi membutuhkan RPM yang tinggi. Ini cuman 1300-an kurang ya. Aduh, gimana hasilnya? Gimana kalau kita sekarang coba diuji aja guys ya? Karena penasaran banget. Mengingat ini RPM-nya rendah banget ya guys ya. Untuk ukuran bor di 13 mili ya. Oke, kita gaskan. Oke guys, sekarang kita sudah di TKP. Untuk pengujian yang pertama kita coba nih ya. Untuk penyekrupan di kayu solid ya. Ini kayu keras banget ya. Nggak tahu kayu apa ya. Ini di bawahnya kayu ulin kayaknya nih. Kita coba untuk penyekrupan ya guys ya. Apakah nyaman? Kalau di kayu yang empuk atau kayu jati Belanda udah jelas pasti nyaman dan bisa ya. Cuman ini kita coba di kayu yang solid ya. Apakah dia juga masih nyaman? Oke, saya coba langsung di mode drilling. Di mode penyekrupan ya. Untuk selektornya biasanya kalau kayu keras langsung di 10 aja ya guys ya. Saya coba dulu untuk di mata skrup ukuran 4 cm ya. Ini apakah nyaman? Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oh, masih minta ternyata ya. Saya coba naikkan ke 14. Wah, langsung patah guys. Ini memang kayu keras banget ya. Kita coba lagi. Saya naikkan sekarang di yang 5 cm ya guys ya. 1, 2, 3. Patah lagi guys. Ternyata memang skrupnya nggak kuat ya guys ya. Sekarang saya coba gimana ya? Langsung ke mata skrup yang gambot ya gitu kan. Ini ukurannya di 7,5 cm ya atau 3,5 mili. Yakin keras sih ya. Takutnya ini biasanya suka bunyi selek. Saya pakai mode drilling aja ya langsung ya. Karena saya pakai mode drilling aja karena memang ini kayunya kayu keras ya. Dan penekanannya pun harus ekstra ya. Ini apa bisa apa enggak ya? Sebentar. Wah susah guys. Ini terlalu besar. Saya coba ganti media skrupnya. Ini juga sebetulnya udah selek ya. Untuk si mata skrupnya lihat guys ya. Tapi kita coba aja soalnya yang itu patah-patah terus ya. Wah, tuh kan ini juga patah guys. Ini kayunya keras banget. Kayaknya memang medianya harus diganti guys ya.
Kita ganti aja medianya. Nah, ini kayu mahoni ya, ini juga tergolong kayu keras ya guys ya. Kita coba untuk penyekrupannya. Apakah masih akan patah untuk si mata skrupnya atau kuat ya? Kita langsung di mode drilling aja ya. 1, 2, 3. Nah, kalau ini enak guys ya. Ternyata untuk triggernya enak untuk dikontrolnya guys ya. 1, 2, 3. Tuh, kalau ini enak guys ya. Oke, untuk penyekrupan sepertinya ini kita asumsikan oke ya. Karena jujur ini untuk si triggernya responsif. Jadi untuk penyekrupan bisa diatur ya. Nyaman banget untuk triggernya ya guys ya. Sekarang kita langsung coba aja ke mode pengeboran untuk kayu. Dan untuk mempersingkat waktu, saya langsung ke mata bor kayunya yang langsung di 19 mili aja guys ya. Yang gede gitu kan. Biar kalau orang Sunda bilang tidak nyangkolong karena waktosnya. Biar tidak berbasa-basi, langsung aja digas ya. Kita coba dulu di mode drilling. Ini di speed 2 dulu ya guys ya. Apakah mampu nih sebelah sini ya guys ya. Nah ini kayunya sebentar. Nah sebelah sini guys ya. Apakah mampu atau enggak ya. Ini di speed 2 ya. Mode drilling kita coba. Untuk ukuran mata bornya di ukuran 19. 1, 2, 3. Oke. Mati lagi. Wah gila mantap. Ini torsinya ya mantap banget ya. Kita coba lagi satu kali lagi di sini ya. Masih di ukuran 19 mili ya. 1, 2, 3. Mati. Kita coba lagi. Mati lagi. Mati lagi. Wah, gila. 19 mili ya. Dihajar. Padahal ini 13 milinya basic loh. Kita langsung aja ganti ya. Untuk si mata bornya langsung di 25 mili. Tidak rekomen, tapi kita hanya pengen uji maksimal kapasitas kemampuan dari si bor DWE 13 mili basic ini ya. Kita coba ya. Dan kalau speed 2 tidak mampu wajar, barusan pun kan 19 mili udah ada mati-mati ya, tapi bisa dilanjutkan. Kita coba ya. Kalau nggak mampu nanti dilanjutkan di speed 1. 1, 2, 3. Mati. Nah kalau ini kayaknya benar nggak mampu, jadi saya alihkan ke speed 1 guys ya. 1, 2, 3. Gila guys, mantap. Kita coba lagi ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Mantap guys, tenaganya. Jos. Sekarang kita ke pengujian untuk pengeboran besi ya guys ya. Takutnya kickback ya yang saya takutkan itu guys. Kita lanjut untuk pengeboran besi guys ya. Saya pasang dulu mata bornya di ukuran 5 mili ya. Dan untuk speednya langsung aja di speed 2 karena ini uji coba ya. Harusnya sih di speed 1. Karena pengeboran itu butuhnya torsi ya, bukan speed. Tapi karena ini uji coba ya nggak masalah juga ya guys ya. Oke, gimana ya? Gini aja guys ya. Nah, seperti ini. Tapi harus ada safety-nya dulu ya. Biasanya saya tahan dulu sebentar nih. Bahaya soalnya nanti bisa kickback. Pasang dulu guys, ditahan dulu. Oke. Oke. Sekarang kita coba untuk di pengeboran besi ya. Nah, di sebelah sini aja atau di mana ya? Oke, nah ini masih ini ya, guys ya. Ini 6 mili ya, tebal ya. Kita coba aja. 1, 2, 3. Mantap guys ya, tembus ya guys ya. Asalkan tajam nggak ada masalah ya. Sekarang kita lanjut, yang terakhir kita uji ke pengeboran beton ya. Betonnya juga bukan abal-abal ya, yang langsung kali 500 ya.
Nih guys, ini keras banget ya, kali 500. Mata bornya saya pakai yang 6 mili guys ya, karena kalau di atasnya ini terlalu keras ya, bukan peruntukannya. Cuman ini pun udah berat sebetulnya ya, tapi karena ini pengujian kita coba ya. Pengen tahu ya BPM-nya, karena secara tadi RPM-nya hanya di 1300-an ya. Apakah bisa ini ya dengan RPM di 1300 itu dia bekerja untuk melubangi beton yang keras ini ya guys ya. 1, 2, 3. Terlalu keras guys ya. Kita lanjut lagi guys ya. 1, 2, 3. Keras guys. Memang bukan peruntukannya ya. Jadi kita coba aja lah ke tembok ya, ke sini ya. Pengen tahu guys ya. Kita korbankan aja tembok. 1, 2, 3. Nah, kalau ke tembok dia bisa guys ya. Jadi memang si beton ini terlalu keras ya. Bukan peruntukannya. Cuman secara performan dia oke ya. Tidak ngedrop ya. Coba kita tes untuk suhunya. Di 44 sebelah sini, di 32 di depan gearbox, 34 sebelah sini, 42 untuk triggernya, di 33 untuk baterai, 33 masih aman ya. Ini pun indikator juga menunjukkan ini masih full ya, untuk baterainya dia awet ya. Mantap banget ya. Jadi secara performan ini oke banget. Jadi layak lah untuk dijadikan daily driver, untuk pekerjaan juga ini oke ya. Sekarang kita kembali lagi ke studio Sanguan. Oke guys, tadi kita udah lihat semua ya pengujiannya. Untuk kesimpulan sih ya, ini secara build quality oke, caknya juga ini enak banget. Untuk putaran juga center ya. Untuk pengeboran di kayu, besi tidak ada masalah. Terus untuk di pengeboran batu atau beton juga oke. Cuman ya itu tadi ya, seperti yang saya utarakan bahwa RPM itu biasanya seiring dengan tumbukan gitu. Jadi tumbukan buat di beton atau tembok-tembok ya. Kalau RPM-nya rendah gitu biasanya agak lumayan susah ya untuk pengeboran di tembok-tembok kayak gitunya ya. Ya itulah plus minus brand untuk generic, tapi overall di margin harga 500 ribuan ya sekarang ya. Ini saya pikir layak dipertimbangkan untuk kalian miliki ya. Oke, segitu dulu review singkat dari saya. Maaf bila ada salah-salah kata. Bagi kalian yang tertarik, nanti saya coba sematkan linknya. Terus juga bagi kalian yang belum like, comment, and subscribe, digercepin biar channel ini terus tumbuh dan berkembang ya. Saya Sony undur pamit. Maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.